Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salim amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan menyampaikan presentasi makalah yang berjudul Migrasi, Pengungsi, dan Isu Satelit dalam Perspektif Hadis. Tema ini sangat penting untuk dikaji, karena fenomena migrasi, pengungsian, dan orang tanpa kewarganegaraan merupakan persoalan kemanusiaan yang terus meningkat di berbagai negara. Dalam kondisi seperti ini, Islam sebagai agama rahmatan lil alamin memiliki ajaran yang memberikan pedoman mengenai perlindungan, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pada presentasi ini, saya akan menjelaskan konsep migrasi dan hijrah dalam Islam, pandangan hadis mengenai pengungsi, isu stateles atau orang tanpa kewarganegaraan, serta relevansi ajaran hadis dalam menjawab persoalan kemanusiaan kontemporer. Teman-teman sekalian, fenomena migrasi dan pengungsian saat ini telah menjadi salah satu isu global terbesar di dunia. Menurut data yang dicantumkan dalam makalah, jumlah orang yang mengalami pengungsian paksa mencapai lebih dari 100 juta jiwa. Mereka meninggalkan rumah dan tanah kelahirannya akibat perang, konflik bersenjata, kekerasan, diskriminasi, kemiskinan, maupun bencana alam. Selain itu, terdapat pula kelompok yang disebut sebagai stateless person atau orang tanpa kewarganegaraan. Mereka tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun, sehingga mereka kesulitan untuk memperoleh berbagai hak dasar seperti pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, bahkan identitas hukum. Salah satu contoh yang paling dikenal adalah etnis Rohingya di Myanmar yang mengalami diskriminasi dan tidak mendapatkan pengakuan kewarganegaraan. Dalam konteks Indonesia, persoalan ini juga menjadi perhatian karena Indonesia sering menjadi negara transit bagi para pengungsi sebelum mereka mendapatkan suaka di negara tujuan. Jika dilihat dari perspektif Islam, persoalan migrasi sebenarnya bukan hal baru. Sejarah Islam mencatat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah mengalami situasi serupa ketika mendapatkan tekanan dan penindasan dari kaum Quraisy di Makkah. Mereka kemudian melakukan hijrah ke Madinah untuk memperoleh keamanan dan kebebasan menjalankan agama. Karena itu, pembahasan mengenai migrasi, pengungsi, dan stateles sangat relevan dikaji melalui perspektif hadis agar dapat memberikan solusi yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke konsep migrasi dan hijrah dalam Islam. Yang pertama, pengertian migrasi. Migrasi secara umum berarti perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Dalam Islam, migrasi dikenal dengan istilah hijrah. Hijrah tidak hanya berarti pindah tempat secara fisik, tapi juga memiliki makna spiritual. Hijrah dapat diartikan sebagai perpindahan dari kondisi yang buruk menuju kondisi yang lebih baik demi memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hijrah Nabi sebagai model ideal. Peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah merupakan contoh paling sempurna tentang migrasi dalam Islam. Saat itu kaum muslim mengalami tekanan, penyiksaan, dan ancaman yang sangat berat. Karena itu Allah memerintahkan Nabi dan para sahabat untuk berhijrah. Namun yang menarik lagi dari hijrah ini, Nabi bukan sekedar melarikan diri. Justru hijrah itu menjadi awal lahirnya masyarakat Islam yang kuat. Di Madinah, Rasulullah berhasil membangun persatuan antara kaum Muhajirin dan Ansor, serta menciptakan kehidupan sosial yang harmonis. Dari sini kita akan belajar bahwa tujuan migrasi bukan hanya menyelamatkan diri, tapi juga membangun kehidupan yang lebih baik. Dan juga bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk masyarakat sekitar, untuk keluarga kita, untuk sahabat kita, untuk teman-teman kita gitu.
Kita mengajak teman-teman tuh menjadi lebih baik. Selanjutnya ada jenis-jenis hijrah. Yang pertama, hijrah karena penindasan. Hijrah ini dilakukan ketika seseorang terancam keselamatan jiwa dan agamanya. Yang kedua, hijrah mencari ilmu. Banyak ulama terdahulu yang melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan ilmu hadis dan ilmu agama. Seperti Imam Malik, Imam Bukhari, Imam Muslim gitu. Melakukan perjalanan jauh untuk mengumpulkan hadis. Gitu. Nah, terus selanjutnya yang ketiga adalah hijrah ekonomi, yaitu berpindah tempat untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak. Keempat, hijrah spiritual, yaitu berpindah dari kemaksiatan menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jenis hijrah ini berlaku sepanjang zaman dan menjadi bagian dari proses perbaikan diri seorang muslim. Selanjutnya, pengungsi dalam perspektif hadis. Kita lanjut, pengungsi adalah orang yang terpaksa meninggalkan tempat tinggalnya karena adanya ancaman terhadap keselamatan dirinya. Dalam perspektif hadis, perlindungan terhadap pengungsi merupakan bagian dari nilai kemanusiaan yang sangat ditekankan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan melepaskan satu kesulitannya pada hari kiamat. Jadi selain itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam saling mencintai dan menyayangi seperti satu tubuh. Gitu. Jadi bagaikan makna hadis itu bahwa penderitaan yang dialami oleh sebagian umat manusia harus dirasakan oleh bersama. Gitu. Jadi kalau kita ngeliat tetangga kita kesusahan atau saudara kita kesusahan mengungsi, gitu, kita harus membantunya gitu. Kita harus merasakan penderitaan orang lain juga gitu kan. Ketika ada saudara kita yang kehilangan rumah ya seperti akibat perang, maka kita tidak boleh bersikap cuek gitu, nggak boleh bersikap acuh gitu. Contoh terbaik adalah sikap kaum Ansor ketika menerima kaum Muhajirin. Mereka memberikan tempat tinggal, makanan, bahkan sebagian harta mereka dibagikan kepada para pendatang gitu. Inilah teladan yang sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi krisis pengungsi saat ini. Selanjutnya, isu stateles dalam perspektif hadis. Selanjutnya, stateles adalah seseorang yang tidak diakui sebagai warga negara oleh negara manapun. Akibatnya mereka kehilangan banyak hak dasar. Mereka kesulitan memperoleh identitas resmi, pendidikan, pekerjaan, maupun pelayanan kesehatan. Walaupun istilah stateles belum dikenal pada masa Rasulullah SAW, nilai-nilai yang diajarkan dalam hadis sangat relevan untuk melindungi mereka. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati. Hak-hak dasar manusia tidak boleh hilang hanya karena seseorang tidak memiliki status kewarganegaraan. Karena itu prinsip-prinsip hadis mendorong umat Islam untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada kelompok rentan seperti stateles person. Jadi kita harus membantu pada orang-orang yang tidak punya status kewarganegaraan gitu. Selanjutnya, hukum Islam tentang perlindungan pengungsi. Dalam hukum Islam terdapat prinsip yang sejalan dengan konsep modern yang dikenal sebagai non-revoltment. Prinsip ini berarti bahwa seseorang yang mencari perlindungan tidak boleh dipaksa kembali ke tempat yang membahayakan dirinya. Jadi Islam juga menjamin berbagai hak dasar pengungsi, antara lain hak untuk hidup, hak memperoleh keamanan, hak beragama, hak pendidikan, hak keadilan, dan hak memperoleh bantuan sosial, kesehatan, dan pendidikan sebagainya gitu ya. Mendapatkan bantuan. Hal ini menunjukkan bahwa ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Selanjutnya, relevansi hadis dalam konteks kontemporer. Saat ini dunia menghadapi berbagai persoalan migrasi global. Konflik yang terjadi di berbagai negara menyebabkan jutaan orang harus meninggalkan rumah mereka. Dalam kondisi tersebut, hadis-hadis Nabi tetap relevan karena mengajarkan
solidaritas sosial, kepedulian terhadap sesama, keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan larangan diskriminasi. Ajaran ini dapat menjadi solusi moral dalam menghadapi berbagai persoalan kemanusiaan modern. Oke, jadi kesimpulannya, sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa migrasi dalam Islam dikenal dengan istilah hijrah yang memiliki makna luas, baik fisik maupun spiritual. Hijrah Nabi Muhammad SAW menjadi model ideal migrasi yang bertujuan mencari keselamatan sekaligus membangun peradaban yang lebih baik. Hadis-hadis Rasulullah SAW juga menunjukkan bahwa pengungsi dan kelompok rentan harus mendapatkan perlindungan, bantuan, dan penghormatan. Begitu pula terhadap stateless person. Islam mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak dasar manusia tanpa memandang status keluarga negaraannya. Oleh karena itu, nilai-nilai hadis tentang kasih sayang, solidaritas, keadilan, dan perlindungan terhadap sesama sangat relevan untuk diterapkan dalam menghadapi krisis migrasi dan pengungsian di era modern. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah.